Kehidupan nyata di Rusia 2025, gadis cantik Rusia berburu pria di jalan mewah Moskow. Dokumenter nomor 1. Skala Rusia. Rusia adalah negara terbesar di bumi, begitu luas hingga total wilayahnya bahkan melampaui permukaan Pluto. Membentang dari Laut Baltik di barat hingga Samudra Pasifik di timur, Rusia mencakup 11 zona waktu. Jika kamu mengemudi melintasi negara ini, jaraknya akan lebih dari 9.000 km, kira-kira setara dengan bepergian dari New York ke Los Angeles sebanyak 3 kali. Iklimnya berubah sangat drastis. Di beberapa wilayah, suhu bisa turun minus 68 derajat Celcius, di mana napas berubah menjadi es dan mesin harus tetap menyala sepanjang malam agar tidak membeku. Namun di Sochi, di tepi Laut Hitam, udaranya terasa hampir seperti Mediterania, hangat dan cerah sepanjang tahun. Perbedaan antara tempat paling dingin dan paling hangat di Rusia bisa melebihi 100 derajat Celcius, seolah-olah Arktik dan Mediterania sama-sama ada di dalam satu negara yang begitu besar. Nomor 2. Ketimpangan gender Rusia memiliki salah satu kesenjangan gender paling mencolok di dunia, dengan hanya 87 pria untuk setiap 100 wanita, selisih hampir 10 juta orang. Ketimpangan ini mendorong banyak wanita Rusia untuk mencari pasangan di luar negeri. Tekanan ekonomi, peluang yang terbatas, dan rasa ingin tahu tentang kehidupan di luar negeri telah memicu gelombang kencan internasional. Di media sosial dan platform kencan, tak terhitung wanita Rusia kini terhubung dengan orang-orang dari Eropa, Amerika Serikat, dan berbagai negara lainnya. Kebiasaan berkencan juga sedang berubah. Alih-alih menunggu pria lokal memenuhi harapan mereka, para wanita mengambil inisiatif, memilih pasangan yang nilai dan tujuannya sejalan dengan mereka. Tren ini diam-diam mengubah masyarakat Rusia, memengaruhi pola populasi, sekaligus mendefinisikan ulang peran gender. Penasaran bagaimana orang-orang membuat kesan pertama yang luar biasa di Rusia? Tulis komentar ya, Tibau untuk mengetahuinya. Nomor 3. Hari Konsepsi Nasional Ketimpangan Gender yang besar di Rusia juga berkontribusi pada salah satu angka kelahiran terendah di dunia. Sebagai tanggapan, wilayah Ulyanovsk, tempat kelahiran Vladimir Lenin, meluncurkan inisiatif berani dengan menetapkan tanggal 12 September sebagai Hari Konsepsi, atau Hari Seks Nasional. Pada hari ini, warga didorong untuk mengambil waktu libur kerja dan tinggal di rumah dengan satu tujuan utama, membantu meningkatkan angka kelahiran nasional. Pemerintah menambahkan insentif, pasangan yang melahirkan tepat 9 bulan kemudian, pada tanggal 12 Juni, Hari Nasional Rusia, bisa memenangkan hadiah seperti mobil, bonus uang tunai, dan peralatan rumah tangga. Kampanye ini tidak hanya bertujuan menaikkan jumlah kelahiran, tetapi juga membangkitkan kebanggaan nasional dan mengingatkan warga tentang peran mereka bagi masa depan negara. Gagasan ini dengan cepat menarik perhatian baik di dalam maupun luar negeri. Para pendukung melihatnya sebagai respons yang ringan namun kreatif terhadap masalah serius, sementara para kritikus mempertanyakan moralitasnya, dengan alasan bahwa mendorong keintiman lewat hadiah mengabaikan penyebab yang lebih dalam. Ketidakstabilan ekonomi, dukungan pengasuhan anak yang terbatas, dan perubahan nilai modern. Meski hanya berlangsung singkat, Hari Konsepsi tetap menjadi salah satu kampanye sosial paling unik di Rusia. Perpaduan humor, patriotisme, dan strategi demografi. Sebelum kita lanjut, luangkan 1 detik untuk berlangganan dan nyalakan notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik seperti ini. Nomor 4. Budaya Lada. Di kota-kota terbesar Rusia seperti Moskow dan Saint Petersburg, mobil mewah seperti Mercedes dan BMW sudah menjadi pemandangan biasa. Namun di luar batas kota, ketika jalan berubah menjadi berlumpur dan musim dingin menggigit tajam, ada satu kendaraan yang menguasai medan, Lada. Bukan cuma soal harga yang terjangkau, meski Lada baru hanya berharga sekitar $9.000 hingga $20.000, hampir 10 kali lebih murah dibanding kebanyakan model mewah. Alasan utamanya adalah daya tahan dan keandalannya. Di wilayah dengan suhu yang bisa turun sampai minus 40 derajat Celcius, BMW bisa membeku dan Mercedes bisa mogok di salju atau lumpur. Tetapi Lada cukup putar kunci dan mobil ini langsung melaju, stabil, tangguh, dan tidak gentar menghadapi cuaca ekstrem. Lada lebih dari sekadar mobil. Ia adalah cerminan semangat Rusia, kuat, praktis, dan tahan banting. Saat yang lain gagal, ia tetap maju. Ia tidak membutuhkan jalan yang sempurna atau kondisi yang ideal. Justru ia bertahan meski semuanya serba sulit. Cara berpikir ini meluas melampaui urusan berkendara. Ini bagian dari identitas nasional. Orang Rusia menghargai fungsi daripada bentuk, hasil daripada penampilan.
Di negeri yang begitu luas dan menantang seperti Rusia, bertahan hidup dan meraih sukses bukan soal kemewahan, melainkan ketangguhan. Nilai strength, it's how health words us in symbol and quantum in the kehidupan segini. Nomor 5. Budaya tidak tersenyum kepada orang asing. Para pengunjung Rusia sering terkejut melihat betapa serius dan tertutupnya orang-orang di tempat umum. Berbeda dengan banyak negara barat, orang Rusia tidak tersenyum kepada orang asing, di jalan, di toko, atau di transportasi umum. Dalam budaya Rusia, senyum harus tulus dan bermakna, dan biasanya hanya diberikan kepada keluarga, teman, atau saat benar-benar bahagia. Tersenyum tanpa alasan bisa dianggap tidak tulus atau naif, jadi banyak orang memilih ekspresi netral dalam kehidupan sehari-hari. Bagi orang Rusia, ini bukan sikap dingin, melainkan kejujuran. Emosi harus nyata, bukan dipaksakan. Jadi, ketika seorang Rusia tersenyum kepada Anda, itu benar-benar berarti sesuatu. Apakah Anda pernah melihat kebiasaan serupa di tempat lain? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Nomor 6. Menyambut tamu dengan roti dan garam. Di Rusia, tradisi menyambut tamu dengan roti dan garam adalah simbol keramah tamahan dan penghormatan yang tak lekang oleh waktu. Tradisi ini sudah ada sejak berabad-abad lalu dan mencerminkan rasa hormat yang mendalam kepada para tamu. Saat tamu penting datang, sang tuan rumah perempuan atau seorang gadis muda akan menyuguhkan sepotong roti bulat bernama karafai. Biasanya dibuat dari gandum hitam, diletakkan di atas kain bersulam dengan semangkuk kecil garam di tengahnya. Tamu akan mematahkan sepotong roti, mencelupkannya ke garam, lalu memakannya. Setiap unsur memiliki makna. Roti melambangkan kemakmuran dan kelimpahan, sementara garam mewakili persahabatan dan kesetiaan. Membagikan keduanya adalah ungkapan kepercayaan, kemurahan hati, dan sambutan tulus, sebuah gestur yang tetap menjadi salah satu tradisi Rusia yang paling hangat dan menyentuh hati. Di seluruh Rusia, terdapat sekitar 60 kota tertutup yang disebut Zato, yang berarti formasi teritorial administratif tertutup. Kota-kota ini adalah peninggalan era Soviet dan hingga kini masih tertutup bagi orang asing. Bahkan warga Rusia sendiri pun harus mengikuti aturan masuk dan keluar yang sangat ketat. Banyak di antaranya berisi pangkalan militer, laboratorium nuklir, atau pabrik senjata. Tingkat kerahasiaannya begitu tinggi, sampai beberapa kota bahkan tidak muncul di peta, dan hanya ditandai dengan nama kode seperti Arzamas 16, yang kemudian berganti nama menjadi Sarov. Meski kehidupan di dalamnya terlihat normal, para penduduk tetap memerlukan izin resmi untuk menerima tamu. Jaringan tersembunyi ini menunjukkan fokus Rusia yang terus bertahan pada pertahanan dan kerahasiaan, membentuk sebuah dunia yang hampir tidak akan pernah dilihat oleh kebanyakan orang. Beberapa wilayah di Rusia begitu dingin, sampai rasanya hampir mustahil bagi manusia untuk tinggal di sana. Di Oymyakon, yang dikenal sebagai tempat berpenghuni permanen terdingin di bumi, suhu bisa turun hingga minus 68 derajat Celcius. Pada suhu seperti itu, air dapat membeku saat masih jatuh, tinta mengeras di dalam pulpen, dan mesin mobil harus terus menyala sepanjang siang dan malam agar baterainya tidak mati. Namun, kehidupan sehari-hari tetap berjalan. Anak-anak tetap pergi ke sekolah, orang dewasa tetap bekerja, dan keluarga tetap berkumpul di rumah. Di wilayah seperti Yamal dan Yakutia, dingin bisa menjadi begitu ekstrem sampai polisi pun tidak bisa mengandalkan mobil. Sebagai gantinya, mereka berpatroli menggunakan rusa kutub, satu-satunya cara efektif untuk bergerak ketika mesin gagal berfungsi dalam cuaca yang membekukan. Di Chukotka dan Nenets, penduduk menghadapi bahaya lain, beruang kutub. Hewan-hewan raksasa ini kadang berkeliaran masuk ke kota pada malam hari. Para petugas sering memperingatkan warga untuk tetap di dalam rumah, dan ada laporan tentang beruang yang mendekati rumah atau bahkan mengetuk pintu. Yang paling menonjol adalah bagaimana orang-orang mampu beradaptasi dengan dingin seintens itu. Ketika musim semi datang dan suhu naik hingga sekitar 0 derajat, warga setempat merayakannya. Mereka berbaring di atas salju untuk menikmati sinar matahari yang samar setelah berbulan-bulan dalam gelap. Bahkan, banyak yang tetap makan es krim di luar ruangan pada suhu minus 30 derajat. Di kota-kota besar seperti Moskow dan Saint Petersburg, musim dingin tidak pernah menghentikan pedagang kaki lima untuk menjual camilan beku. Bagi banyak orang Rusia, dingin bukan sekadar bagian dari iklim, melainkan ciri yang membentuk hidup mereka. Kedekatan mereka dengan cuaca sekeras ini adalah sesuatu yang sulit benar-benar dipahami oleh orang luar. Namun, kalau Anda ingin merasakan pengalaman yang benar-benar berlawanan dengan kehidupan yang membeku ini,
Coba lihat pantai telanjang yang sepenuhnya resmi, tempat para pengunjung menikmati kebebasan dan privasi langka yang hampir tidak ada di tempat lain. Klik tautan di bagian atas layar atau di komentar tersemat untuk menjelajahinya. Dan jangan lupa kembali, karena di bagian berikutnya, saya akan membongkar beberapa moda transportasi paling tidak biasa di Rusia yang mungkin pernah Anda dengar. Pada abad ke-18, Kaisar Peter yang Agung meluncurkan reformasi berani untuk memodernisasi kalangan bangsawan Rusia. Ia percaya bahwa janggut panjang tradisional yang dikenakan para pria Rusia mencerminkan cara hidup yang sudah ketinggalan zaman. Untuk mendorong penampilan yang lebih bergaya Eropa, ia memberlakukan pajak yang tidak biasa terhadap janggut. Para pria yang ingin mempertahankannya harus membayar biaya sesuai dengan status sosial mereka. Sebagai gantinya, mereka menerima token kecil dari tembaga atau perak yang diukir dengan gambar janggut dan kata-kata, "Pajak telah dibayar." Token ini menjadi bukti resmi atas hak mereka untuk memelihara rambut di wajah. Tanpa token tersebut, seorang pria berisiko janggutnya dicukur secara paksa. Aturan ini bukan hanya mencerminkan otoritas Peter yang tegas, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuasaan politik membentuk identitas budaya dan penampilan pribadi di Rusia pada masa itu. Ini adalah potongan sejarah yang sangat menarik dan jelas sebuah cerita yang seru untuk dibagikan kepada siapapun yang suka fakta mengejutkan tentang Rusia. Teh memiliki tempat yang istimewa dalam kehidupan Rusia, jauh lebih dari sekadar minuman hangat. Teh melambangkan tradisi, keramahan, dan rasa nyaman, terutama selama musim dingin yang panjang dan membekukan. Bagi orang Rusia, minum teh adalah momen untuk melambat, menjalin kedekatan, dan berbagi cerita bersama keluarga serta teman. Di pusat ritual ini berdiri samovar, ketel logam berkilau yang menjaga teh tetap panas saat semua orang berkumpul di sekelilingnya. Cara khas Rusia dalam menambahkan rasa manis pun unik. Alih-alih mengaduk gula ke dalam cangkir, orang sering menahan sepotong gula batu atau sesendok madu di dalam mulut saat menyeruput. Manisnya meleleh perlahan berpadu dengan teh dan menciptakan rasa yang kaya serta berlapis di setiap tegukan. Teh selalu disajikan bersama aneka camilan tradisional, bukan sekadar kudapan sederhana, melainkan pilihan seperti selai buah, biskuit barangki, roti hitam, bahkan kaviar pada kesempatan khusus. Semua ini menyatu menjadi pengalaman yang begitu lekat dengan budaya Rusia. Berbagi teh memiliki makna sosial yang mendalam. Menawarkannya kepada tamu bukan sekadar sopan santun, ini adalah isyarat kehangatan dan persahabatan. Para pengunjung hampir selalu diajak minum teh sebelum pulang. Dan menolak bisa dianggap menolak kedekatan yang tulus. Selama bulan-bulan musim dingin yang panjang, rumah teh menjadi tempat berkumpul, tempat orang menemukan kehangatan sekaligus kebersamaan. Menyiapkan dan menikmati teh bersama membangun ikatan yang bertahan lama. Tradisi yang terus hidup ini telah melewati perang, perubahan politik, dan pergeseran sosial. Karena ia memenuhi satu kebutuhan manusia yang sederhana namun abadi, kenyaman dan kedekatan. Salah satu fakta paling tidak biasa tentang kehidupan di Rusia adalah bahwa bir tidak secara resmi diklasifikasikan sebagai minuman beralkohol sampai tahun 2013. Sebelumnya, semua minuman dengan kadar alkohol kurang dari 10%, termasuk sebagian besar bir, secara hukum dianggap non-alkohol, mirip seperti soda atau jus. Aturan yang longgar ini membawa dampak besar. Bir bisa dijual bebas di tempat umum kapan saja, bahkan dari kios kecil atau di dekat sekolah, tanpa batasan yang sama seperti minuman beralkohol yang lebih kuat. Akses yang begitu mudah menyebabkan peningkatan tajam dalam konsumsi bir, yang kemudian memicu masalah kesehatan dan sosial terkait penggunaan alkohol di seluruh Rusia. Balet Rusia jauh lebih dari sekadar pertunjukan. Ia berdiri sebagai salah satu simbol terbesar seni manusia. Sejak berkembang pada abad ke-18, balet telah menjadi harta nasional yang terjalin erat dengan identitas Rusia. Teater Bolshoi di Moskow dan Teater Mariinsky di Saint Petersburg bukan hanya panggung megah tetapi juga landmark bersejarah, tempat mahakarya seperti Danau Angsa, Pemecah Kacang, dan Putri Tidur pertama kali dihidupkan. Karya-karya yang kini dicintai di seluruh dunia. Yang membedakan balet Rusia adalah disiplin dan emosinya. Para penari menghabiskan bertahun-tahun dalam pelatihan yang menuntut, menguji kekuatan dan daya tahan. Hidup mereka berputar pada latihan tanpa henti, menyempurnakan gerak dan ekspresi hingga tubuh itu sendiri menjadi alat bercerita, di mana setiap gerakan menyampaikan perasaan. Di Rusia, balet bukan sekadar karier, melainkan identitas seumur hidup.
Para penari memadukan kekuatan atlet dengan kepekaan aktor. Mereka tidak hanya bergerak mengikuti musik, mereka menyampaikan makna melalui setiap gestur, membangkitkan tawa, rasa takjub, atau air mata. Ciri khas balet Rusia terletak pada kejujuran emosinya. Di luar teknik yang nyaris sempurna, para penampil diajarkan untuk menuangkan perasaan yang sungguh-sungguh ke dalam setiap peran. Gairah inilah yang membuat balet Rusia tak terlupakan, meninggalkan penonton dalam keadaan tersentuh. Pengaruhnya melampaui Rusia. Metode pelatihan, koreografi, dan visi artistik dari sekolah-sekolah Rusia telah membentuk perusahaan balet di berbagai penjuru dunia. Menyaksikan balet dimanapun, seringkali terasa sentuhan tradisi Rusia. Menonton pertunjukan di Bolshoi atau Mariinsky bukan sekadar hiburan. Ini adalah pertemuan dengan berabad-abad pengabdian, disiplin, dan keindahan stits estesta, sling tershiratup. Vodka di Rusia jauh lebih dari sekadar minuman. Vodka adalah simbol warisan, tradisi, dan kebersamaan. Terbuat dari gandum, rye, atau kentang, vodka biasanya mengandung sekitar 40% alkohol, disempurnakan selama berabad-abad agar jernih dan lembut saat diminum. Namun, yang benar-benar mendefinisikan vodka bukanlah cara pembuatannya, melainkan cara ia dibagikan. Minum vodka mengikuti adat yang sudah ditetapkan, tidak pernah dilakukan sembarangan. Setiap gelas dimulai dengan toast, seringkali za zdorovye yang berarti untuk kesehatan. Momen-momen ini memberi kesempatan orang untuk mengekspresikan perasaan, menghormati persahabatan, dan menandai peristiwa penting. Setelah toast, para peminum mengangkat lalu menurunkan gelas mereka dengan lembut, sebagai tanda hormat pada kebersamaan dan pada momen itu sendiri. Vodka selalu dinikmati bersama, tidak pernah sendirian. Ia menyatukan orang dalam suka maupun duka, mempererat ikatan keluarga dan sahabat. Makanan juga memegang peran penting. Zakuski tradisional, sayuran acar, ikan asap, kaviar, dan roti hitam selalu menemani setiap tuangan, menyeimbangkan rasa sekaligus kadar alkoholnya. Meski reputasinya sering terdengar keras, budaya vodka Rusia yang sejati justru menjunjung moderasi, rasa hormat, dan martabat. Ini bukan tentang mabuk, melainkan tentang koneksi dan perayaan. Setiap gelas yang dibagikan punya makna, setiap toast mengikat hati. Di Rusia, vodka mewujudkan ritual, penghormatan, dan persatuan. Refleksi cair dari identitas nasional. Pernahkah kamu ikut toast tradisional di negara lain? Bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah ini. Salah satu ciri paling khas dari budaya Rusia adalah kalender religiusnya, yang sangat berbeda dari kebiasaan Barat. Rusia mengikuti kekristenan Ortodoks Timur, dan gereja Ortodoks masih menggunakan kalender Julian, yang berjalan sekitar 13 hari lebih lambat dibanding sistem Gregorian yang dipakai oleh sebagian besar dunia. Karena itulah, Natal dirayakan pada tanggal 7 Januari, bukan tanggal 25 Desember, sebuah momen spiritual yang sangat bermakna dan berakar kuat dalam keluarga serta iman. Perbedaan kalender ini bukan hanya memengaruhi kehidupan keagamaan, tetapi juga membentuk ritme tradisi budaya Rusia. Akibatnya, hari Tahun Baru menjadi hari libur paling penting di negara ini, baik secara nasional maupun dalam keluarga. Periode perayaannya, yang dikenal sebagai libur Tahun Baru, berlangsung dari akhir Desember hingga pertengahan Januari, menciptakan musim yang ceria untuk beristirahat, merenung, dan berkumpul bersama. Selama masa meriah ini, orang Rusia menghias pohon Tahun Baru, bertukar hadiah, dan menikmati hidangan klasik seperti salad Olivier dan herring di bawah mantel bulu. Anak-anak dengan antusias menanti Ded Moroz, si kakek Frost, dan cucunya yang baik hati, Sneguroshka sang putri salju, padanan Slavia dari Santa Claus, yang membawa hadiah dan keceriaan liburan. Kumpul keluarga, konser, kembang api, dan acara televisi yang meriah memenuhi minggu-minggu ini menciptakan suasana hangat dan komunal yang menangkap esensi perayaan Rusia. Perpaduan iman, tradisi, dan kegembiraan yang terus menyatukan generasi demi generasi. Pohon birch adalah salah satu simbol paling abadi dari lanskap dan jiwa Rusia. Membentang dari dataran Eropa hingga belantara Siberia yang luas, kulit batangnya yang putih menerangi pedesaan dan mencerminkan sifat yang sangat dihargai orang Rusia. Keanggunan, ketangguhan, dan kekuatan yang tenang. Pohon birch memenuhi seni, puisi, musik, dan cerita rakyat Rusia. Sering dikaitkan dengan keberuntungan dan perlindungan. Banyak keluarga menanamnya dekat rumah, atau menggunakan kayu birch dalam kerajinan tradisional karena makna simboliknya. Di awal musim semi, getah birch dikumpulkan dan dinikmati sebagai minuman yang ringan dan menyegarkan, sebuah ritual yang menghubungkan manusia dengan ritme alam. Di banyak Rusia atau sauna, ikatan ranting birch yang disebut fenik digunakan untuk pijat.
Menepuk kulit dengan lembut dipercaya dapat melancarkan sirkulasi darah dan membantu penyembuhan. Sebuah tradisi kebugaran berusia ratusan tahun yang masih dilakukan hingga kini. Pohon birch juga berperan dalam perayaan musiman seperti Troitsa atau Hari Tritunggal, ketika orang-orang membuat karangan bunga dan menari mengelilingi ranting birch untuk menyampaikan harapan akan cinta, kesehatan, dan kebahagiaan. Tradisi yang berakar pada kepercayaan kuno. Birch bahkan hadir dalam lagu-lagu terkenal seperti Kalinka dan Berioska, melambangkan rumah, kemurnian, dan kehangatan emosional. Bagi orang Rusia yang tinggal di luar negeri, mendengar melodi ini sering membangkitkan rasa rindu yang mendalam. Lebih dari sekadar pohon, birch melambangkan hati dan jiwa Rusia, tangguh, anggun, dan tak lekang oleh waktu. Ia menjadi cerminan alami dari sebuah negeri tempat sejarah, budaya, dan ketahanan manusia saling bertaut, memberikan sekilas pandang tentang bangsa yang kompleks sekaligus memikat, yang selamanya mengundang kita untuk memahami lebih dalam. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.